Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan mendengar doa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Haleluya, amin. Tuhan mendengar doa. 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. 2 Tawarik pasal 6 ayat 19 dan 20. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Saudara, dikatakan di ayat ini, ya Tuhan Allahku, dikatakan dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu. Memanjatkan doa seringkali saudara terasa sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan yang mungkin kelihatan sunyi. Seringkali kita berusaha untuk berbicara dengan Tuhan. Kita seringkali juga hanya mendengar suara kita sendiri. Seolah-olah tidak ada jawaban, seolah-olah tidak ada konfirmasi dari doa yang kita panjatkan. Namun saudara harus mengerti, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Saudara, sebenarnya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia selalu mendengar tiap-tiap permohonan doa kita. Namun, kita harus siap dengan jawaban kata tidak. Kata tidak bukan berarti doa kita jelek. Kata tidak seringkali adalah jawaban yang terbaik untuk kita. Tuhan seringkali tidak menjawab doa kita bukan karena Dia benci sama kita. Tapi nanti saudara dan saya akan mengerti, akan tahu betapa besarnya kasih-Nya terhadap kita. Salah satu tanda sayangnya Tuhan kepada kita diberi kebebasan. Bahkan berdua pun kita diberi kebebasan. Tapi jangan lupa saudara, seringkali jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan atas doa permohonan kita, jawaban terbaik itu adalah tidak. Kenapa tidak saudara? Karena itu bukanlah yang terbaik untuk saudara. Saya percaya Tuhan mengerjakan jauh lebih indah, melakukan jauh lebih besar
Untuk itu kita tidak boleh salah paham. Kalau Tuhan tidak menjawab doa, supaya kita diajari, nanti akhirnya kita mengerti kenapa Tuhan tidak menjawab doa itu. Karena ternyata akhirnya Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, dan jauh lebih mulia. Untuk itu kita tidak boleh salah paham, tidak boleh kita menuduh yang tidak-tidak. Kata tidak itu juga sebuah isyarat. Kata tidak sebuah isyarat dari Tuhan untuk kita menunggu yang lebih besar, yang lebih baik, dan yang lebih indah. Jadi kalau Tuhan gak menjawab, berarti kita sedang diberitahu untuk kita menunggu. Itu sebuah isyarat supaya kita menerima yang terbaik. Jadi sekali lagi, bagian kita adalah berdoa. Bagian kita adalah meminta. Bagian Tuhan adalah mendengar sekaligus menjawab doa. Namun yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Tuhan mendengar doa. Jadi kesabaran adalah kuncinya. Percaya adalah kekuatan. Dan lihatlah saudara, semua permohonan-permohonan doa kita pada akhirnya akan terjawab. Untuk itu kita mesti mengenal Tuhan bukan dengan logika kita, bukan dengan keinginan kita. Sejujurnya saudara, keinginan kita itu bisa berbahaya ke kita. Sejujurnya keinginan kita seringkali bukan yang terbaik. Kenapa kita perlu percaya? Karena kita belum melihat, belum tahu ke depannya. Untuk itu kita mesti percaya. Nah, kalau kita sudah berdoa 1-2 tahun, meminta yang sama, dan seolah-olah kita kok nggak dijawab, kok tidak ada jawaban. Nah, di situ kita perlu percaya. Kita nggak melihat, kita belum menerima. Tapi kita mesti percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, yang akan dilakukan, yang akan diberikan ketika kita udah siap. Karena segala sesuatu kalau kita belum siap itu membahayakan. Itu akan membuat kita lupa diri. Itu akan membuat kita cepat berpuas karena tidak pada waktunya. Tapi setelah melewati segala proses perjalanan kehidupan, melewati didikan Tuhan, sampai nanti kita di satu titik, kita udah dewasa, kita udah matang, maka apa yang kita doakan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, baru kita tersadar, oh iya, ini yang ternyata Tuhan kerjakan. Sungguh sangat besar, sungguh sangat luar biasa. Dan hari ini benar-benar saya sudah siap. Dan percayalah saudara, saudara pada akhirnya akan terkagum-kagum sama Tuhan. Saudara pada akhirnya akan terpesona dengan karya Tuhan. Sebab yang dikerjakan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita minta ataupun apa yang kita mohonkan. Untuk itu, jangan curiga sama Tuhan, jangan salah paham sama Tuhan, bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbesar dan yang terbaik dan yang terindah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau sedang mengerjakan hal yang besar.
Kami imani, kami terima, dan kami percaya bersama dengan Tuhan Engkau mengerjakan jauh lebih indah. Haleluya. Amin.